Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita sekalian. Pada malam hari ini kembali kita akan mendengarkan renungan malam edisi 20 Agustus tahun 2021. Sebagai dasar renungan firman Tuhan kita pada malam hari ini sesuai dengan naskah almanak Gereja Kalimantan Evangelis yang terdapat dalam Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-14 di bawah judul perikop kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Bapak Ibu dapat membacanya secara pribadi masing-masing di rumah. Sebelum kita bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kekuatan kami hanya kami dapatkan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Kau memberikan kami nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan, bahkan juga berkat dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini, di tengah berbagai rutinitas kegiatan kami Tuhan, kami hendak mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk kami mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah suara kebenaran firman Tuhan boleh menjadi sumber kekuatan kami, boleh menjadi sukacita dalam kami menjalani kehidupan kami sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya Engkau berkati hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan sebab kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Tema renungan malam kita pada malam hari ini yaitu kasih yang membawa keselamatan. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kegelapan. Gelap dipisahkan dari terang. Gelap juga dinamai dengan malam. Kegelapan merupakan lambang segala sesuatu yang jahat. Kegelapan artinya menghitam disebabkan tidak hadirnya terang yang membayangkan keadaan sengsara dan juga sedih. Gelap yang sangat juga mengerikan dalam kehidupan kita. Berbeda dengan terang. Dalam Alkitab bahwa dikatakan Allah adalah sumber terang yang dipisahkan juga dari gelap. Matahari, bulan, bintang ditetapkan untuk memancarkan cahayanya ke bumi ini. Terang juga digambarkan sebagai yang berguna dan juga yang indah, melukiskan Kristus sebagai sumber segala hikmat, jalan orang benar, dan juga melukiskan sebagai firman Tuhan, kemuliaan Allah. Kata terang juga berkaitan dengan sukacita dan juga beroleh berkat. Kembali kita ke dalam nas kita ini. Kegelapan atau gaya hidup jemaat yang bersifat pesta pora, kemabukan, percabulan, dan hawa nafsu, perselisihan, iri hati, itu menunjukkan gaya hidup manusia yang hidup dalam kegelapan. Sedangkan Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di rumah itu untuk hidup dalam terang, yaitu seperti pada siang hari harus bangun dari tidur. Kejarlah keselamatan, hidup dengan sopan. Keselamatan di sini artinya yang disediakan sebagai anugerah dari Allah yang adil. Kitab suci dapat memberikan manusia hikmat dan juga menuntun kepada keselamatan oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus. Sedangkan sopan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya beradab, tentang tingkah laku, tutur kata, dalam berpakaian dan sebagainya, baik budi dan bahasanya dan juga baik dalam kelakuannya. Itu adalah definisi sopan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kita yakini adalah supaya kita hidup sopan, hidup di dalam dunia ini, dapat menjaga tutur kata, tingkah laku dan perbuatan kita, dan juga pakaian yang kita kenakan dan yang kita gunakan, dan juga kita mampu menjaga bahasa kita dan juga mampu menjaga kelakuan kita hidup dalam dunia ini. Nah, Bapak Ibu
dan jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus nampaknya hendak mengingatkan para pembacanya agar mereka seharusnya peka akan waktu yang sedang berubah ini dari gelap menuju terang. Ini tentu adalah sebuah perubahan untuk hidup sopan sebagaimana pada siang hari, tidak mementingkan diri sendiri, mengutamakan kenikmatan sendiri, dan mau menang sendiri. Dan mereka harus hidup sesuai dengan standar Kristus, dan tidak hanya sekedar jemaat di Roma yang diingatkan, tetapi juga kehidupan kita yang juga sekarang pada masa kini. Paulus mengajak pembaca suratnya untuk menanggalkan perbuatan gelap dan menggunakan perlengkapan senjata terang. Sebab malam sudah hampir lewat dan sebentar lagi akan siang dan juga terang. Aneh rasanya kalau kita sebagai pengikut Kristus tetap melakukan perbuatan gelap karena malam sudah hampir gelap. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam nas yang kita baca ini setidaknya ada 3 pembelajaran yang boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Yang pertama, saatnya kita bangun dari tidur kita, dari rasa malas kita lalai akan segala perbuatan dan dosa kita bangkit dan kita lakukan lagi itu. Tetapi kita bangkit untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita bangkit untuk melakukan hidup sopan. Kita bangkit untuk melakukan suatu perubahan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, saatnya kita berpakaian. Pakaian yang cocok mungkin kita untuk melindungi jiwa-jiwa kita dari godaan, dari berbagai melindungi jiwa kita dari godaan dan juga serangan yang ada di dunia. Tuhan Yesus Kristus sebagai kelengkapan senjata terang dalam kehidupan kita. Pakaian kita yang kotor seperti pesta pora, bukan harus ditinggalkan. Tuhan Yesus Kristus adalah pakaian terbaik untuk dikenakan orang-orang Kristen. Pakaian yang kita gunakan harus adalah sopan, istimewa, bermartabat. Tanpa Kristus kita telanjang dan juga buruk rupa. Kemudian selanjutnya, bagaimana kita harus berjalan hidup sebagai anak-anak terang dengan kejujuran, kesopanan yang patut. Usahakanlah apa yang baik dan patut kita dengarkan. Jauhkanlah diri kita dari pesta pora, kemebukan, dan janganlah percebuluhan hawa nafsu dan perselisihan dan juga iri hati. Karena itu adalah satu tantangan penghambat kita untuk mendapatkan keselamatan yang berasal daripada Tuhan Yesus Kristus. Karena kemaukan dan juga pesta pora juga akan menghambat kasih kita terhadap sesama. Dan juga terlebih kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita menjadi jauh daripada Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kita boleh memancarkan kasih melalui hidup sopan, melalui menjaga tingkah laku dan perbuatan kita, tutur kata kita, menjaga perilaku kita yang baik di hadapan Tuhan, supaya kita boleh hidup dalam terang, meninggalkan kehidupan dan kegelapan. Kalau kita hidup dalam terang, artinya kita menerima keselamatan yang bersumber daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin untuk firman Tuhan. Kita berdoa dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami tetap selalu berusaha mencari keselamatan. Dan biarlah kami hidup dalam terang, boleh menjaga tutur kata, tingkah laku dan perbuatan kami. Kami hidup sopan, kami boleh menunjukkan kasih seperti kami mengasihi diri kami sendiri, begitu juga kami mengasihi sesama kami. Tuhan terlebih mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Melalui saudara kebenaran firman Tuhan supaya kami tetap berusaha bangkit bangun dari tidur dosa kami, dari segala kesalahan yang kami buat selama ini. Biarlah kami bangun supaya kami tetap terus menunjukkan perilaku tutur kata sesuai dengan kehendak daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kiranya mengurapi kami sekalian, Janganlah yang memberikan kami kesehatan, kekuatan, menjaga dan melindungi kami dari segala mara bahaya. Dan juga Tuhanlah yang menyembuhkan kami dari rasa sakit penyakit kami. Yang Tuhan adalah dokter di atas segala dokter yang memberikan pemulihan kepada kami. Tuhanlah yang memberkati rumah tangga kami.
Supaya rumah tangga kami selalu ada kedamaian, selalu ada sukacita, selalu ada kerukunan. Kami selalu dapat menjaga keharmonisan. Berkati pekerjaan kami Tuhan supaya berhasil dan boleh menjadi berkat dalam keluarga kami, untuk memberikan kehidupan kami Tuhan. Tuhan kiranya juga menolong kami di saat kami merasakan kesedihan dan duka cita. Kiranya Tuhanlah yang menghibur melawat kami, supaya kami mampu melalui masa-masa duka cita ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau adalah sumber kekuatan bagi kehidupan kami. Kami juga mendoakan Tuhan bagi jemaat-Mu dimanapun saja berada saat ini Tuhan, dengan berbagai problema kehidupan kami Tuhan yang kami rasakan dan yang kami alami. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Ini seruan doa kami Tuhan. Kami alaskan di dalam doa yang telah Kau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.